Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan garis besar materi matematika peminatan kelas 12. Nah, jadi tujuannya nanti kalian mempunyai persiapan untuk menghadapi atau mempelajari materi yang akan dipelajari. Nah, jadi supaya lebih memahami materi nantinya, nah kalian harus persiapkan materi prasyarat apa atau materi apa yang harus dipelajari terlebih dahulu sebelum kita memasuki materi matematika peminatan kelas 12 ini. Gitu. Oke, kita coba langsung masuk lihat materinya. Nah, jadi materi matematika peminatan itu ada 4 bab ya. Jadi bab pertama itu tentang limit fungsi, yang kedua itu tentang turunan fungsi trigonometri, dan yang ketiga itu adalah distribusi binomial, dan keempat itu adalah distribusi normal. Nah, jadi saya jelaskan atau saya gambarkan satu persatu materi ini seperti apa 4 bab ini ya. Jadi bab pertama dan bab kedua itu ada di semester 1 ya. Jadi limit fungsi dan turunan fungsi trigonometri itu di semester 1. Nah, di semester 2-nya nanti kita membahas tentang distribusi binomial dan distribusi normal. Nah, apa saja submateri yang ada pada limit fungsi? Yaitu, nah, jadi pada limit fungsi yang akan dipelajari itu adalah konsep limit fungsinya. Nah, jadi materi ini hampir sama di kelas 11 ya, limit fungsi aljabar. Tentu kalian masih ingat ya, limit fungsi aljabar. Konsep limit fungsinya seperti apa? Lalu nantinya sifat limit fungsi. Nah, ada berapa sifat limit fungsi? Nah, lalu tambahannya lagi di kelas 12 ini kita akan menentukan nilai limit fungsi trigonometri yang mendekati nilai tertentu. Nah, jadi nanti ini hampir sama dengan limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar itu kan ada 3 metode yang bisa digunakan, yaitu substitusi, faktorisasi, dan rasional. Nah, begitu juga dengan fungsi trigonometri. Ada 3 metode yang akan digunakan. Salah satunya itu substitusi. Nah, 2 lainnya itu apa? Nanti kita bahas ya. Dan materi selanjutnya itu tentang menentukan nilai limit di tak hingga. Nah, nilai limit ini di tak hingga itu ada di fungsi aljabar, ada juga di fungsi trigonometri. Nah, nanti materinya itu seperti apa? Saya gambarkan ya nantinya. Nah, jadi secara garis besar gambaran materinya itu seperti ini. Jadi kalau di limit fungsi trigono saya contohkan seperti ini ya, contoh sederhananya. Misalkan diminta tentukan limit X mendekati V per 3 dari sin X ditambah cos X. Nah, contoh sederhananya soalnya seperti ini. Maka soal seperti ini kita bisa menggunakan metode penyelesaian limit fungsi. Nah, sama ya, fungsi aljabar sama fungsi trigonometri itu salah satunya menggunakan metode substitusi. Nah, kalau metode substitusi berarti X yang ini nih kita ganti dengan V per 3. Berarti sin V per 3 ditambah cos V per 3. Nah, sin V per 3 itu berapa derajat? Nah, V itu berapa derajat? V radian. V radian itu sama dengan 180 derajat. Jadi V itu 180 derajat ya. Dibagi 3 berarti sin 60 gitu. Ditambah cos 60. Nah, selanjutnya, nah ini kalian harus ingat menentukan nilai sudut ya dari fungsi trigonometri. Jadi sin 60 derajat itu berapa? Nah, itu adalah 1 per 2 akar 3. Jadi cos 60 itu berapa? 1 per 2. Seperti itu. Nah, ini gambaran materinya seperti ini. Nilai limit fungsi trigono yang mendekati nilai tertentu dengan menggunakan metode substitusi. Nah, nantinya ada 2 metode lainnya yang akan kita gunakan. Kenapa 2 metode itu harus digunakan? Nah, kalian harus ingat kenapa menggunakan metode faktorisasi dan rasional, sedangkan ada metode substitusi pada limit fungsi aljabar. Nah, itu kenapa gitu. Oke. Lalu tadi juga sempat disinggung ada limit fungsi di tak hingga. Nah, contohnya seperti ini. Jadi limit X mendekati tak hingga. Nah, ini simbol dari tak hingga gitu ya. X mendekati tak hingga. Jadi ini maksudnya X-nya itu mendekati
atau semakin besar tanpa batas. Nilainya itu semakin besar tanpa batas. Jadi X mendekati tak hingga. Nah, dari misalkan ya contohnya X kuadrat per X pangkat 3 tambah 1. Nah, itu. Nah, maka nanti kalau kalian sudah mempelajari materi ini hasilnya adalah 0. Nah, kenapa bisa 0? Nah, itu akan kita bahas nantinya. Lalu ada juga limit fungsi di tak hingga, itu fungsinya trigonometri. Contoh seperti ini, limit X mendekati tak hingga dari cos 1 per X. Nah, ini nanti hasilnya adalah 1. Gitu. Nah, itu gambaran materi di bab pertama ya, yang akan kita pelajari nantinya. Oke? Nah, di bab kedua, turunan fungsi trigonometri. Nah, turunan kalian masih ingat ya? Nah, jadi ini kalau limit fungsi itu materi prasyaratnya jelas trigonometri dan limit fungsi aljabar. Jadi trigonometri ada di materi kelas 10 matematika wajib dan di kelas 11 juga ada di matematika peminatan. Limit fungsi aljabar di matematika wajib kelas 11. Nah, jadi kalian harus persiapkan dulu, diingat-ingat kembali materi yang sudah dipelajari itu. Oke. Nah, di bab kedua, turunan fungsi trigonometri, turunan fungsi. Nah, kalian masih ingat ya? Nah, itu di turunan fungsi aljabar di kelas 11 juga sempat dipelajari. Oke, jadi materi apa saja yang dipelajari nantinya? Nah, yang pertama itu adalah tentang konsep turunan fungsi. Nah, berarti ini kita mengulang kembali ya materi di turunan fungsi aljabar di kelas 11, sifat turunan fungsi. Nah, ini sama nih, berarti kita mengulang kembali ya. Oke. Yang ketiga nantinya turunan fungsi dasar trigonometri. Nah, berarti di sini kita akan menentukan turunan fungsi trigonometrinya itu seperti apa nantinya. Gitu. Nah, aturan rantai masih ingat ya? Jadi digunakan untuk fungsi yang seperti apa begitu. Nah, lalu aplikasi turunan fungsi trigono. Jadi hampir sama di fungsi aljabar. Aplikasinya ada persamaan garis singgung, ada menentukan nilai titik stasioner, ada fungsi naik, fungsi turun, titik belok, dan ada juga nantinya aplikasi turunan fungsi, yaitu. Nah, tapi bedanya di sini kita menggunakan fungsi trigonometri, gitu. Nah, gambaran materinya seperti apa? Jadi kayak gini. Turunan fungsi. Kalian masih ingat ya, kalau seandainya saya punya fungsi y sama dengan fx, maka turunan fungsi itu disimbolkan dengan y absen atau f absen x gitu ya. Atau juga nantinya bisa disimbolkan dengan dy per dx atau dfx per dx. Ini maksudnya fungsi y diturunkan terhadap x atau fungsi fx diturunkan terhadap x gitu. Nah, ini simbol dari turunan. Jadi misalkan contoh sederhananya fungsi aljabar y sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 misalkan ya. Jadi sama dengan, nah turunannya seperti apa? Jadi y absen sama dengan 3 ya. Berarti ini kan kalikan ke depan ya. Masih ingat caranya? 3 dikali 1, 3x pangkatnya dikurangi 1 pangkat 2 ditambah 2 dikali 2 jadi 4. Nah, pangkatnya dikurangi 1 jadi X. Nah, itu turunannya Y absen sama dengan 3X kuadrat ditambah 4X. Nah, nanti di turunan fungsi trigonometri seperti apa nantinya? Nah, jadi contoh sederhananya seperti ini. Y sama dengan sin X. Maka nanti turunannya apa? Y absennya. Maka nanti kalau kalian sudah mempelajari tentang turunan fungsi trigono, ini hasilnya adalah cos X. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, ini nanti saya jelaskan juga kaitannya dengan materi limit itu, ya. Oke. Nah, itu gambaran materinya. Nah, turunan fungsi trigonometri, materi prasyaratnya yaitu pastinya turunan fungsi aljabar ya. Udah pasti harus diingat kembali dan limit fungsi trigonometri. Karena limit fungsi trigonometri ini di bab pertama ya, ada di bab pertama, ada trigonometrinya, maka kalian harus juga mengingat materi tentang trigonometri. Itu. Ya. Oke. Nah, lanjut di semester 2 itu ada distribusi binomial dan distribusi normal. Distribusi binomial ini ya terdengar asing ya bagi kalian karena ini baru materinya. Nah,
Oke, jadi yang dipelajari di distribusi binomial itu adalah konsep variabel acak. Nah, apa maksudnya variabel acak ini? Apa bedanya variabel yang sudah kalian ketahui dengan variabel acak nantinya? Nah, lalu ada distribusi peluang variabel acak. Nah, peluang. Kalian sudah tahu ya peluang. Nah, apa maksudnya distribusi peluang ini? Dan apa maksudnya distribusi peluang variabel acak? Nah, saya kasih gambaran nantinya. Itu variabel acak dibedakan menjadi dua nantinya. Ada variabel acak diskrit, ada variabel acak kontinu. Nah, kalau diskrit itu bisa dihitung. Kalau kontinu itu, nah itu dalam bentuk interval gitu. Nah, jadi ini akan kita pelajari nantinya. Lalu distribusi peluang kumulatif. Nah, kalau tadi kan distribusi peluang, kalau ini distribusi peluang kumulatif. Itu. Nah, setelah kita mempelajari tentang konsep variabel acak, distribusi peluang kumulatif, nantinya tujuan akhirnya di sini, distribusi peluang binomial dan distribusi peluang kumulatif binomial. Nah, tujuannya apa? Nanti gambaran soalnya itu seperti apa? Kayak gini misalkan. Misalkan nih kalian mengerjakan 10 soal pilihan ganda ya. Ada 10 soal pilihan ganda. Itu ya. 10 soal pilihan ganda di mana masing-masing soal itu ada 5 pilihan kan biasanya. Ada A, B, C, D, E gitu. Nah, peluang kalian menjawab soal dengan benar itu ada 8 soal misalkan kayak gitu. Nah, peluangnya berapa? Peluangnya itu. Nah, ini akan dipelajari di distribusi binomial itu seperti ini soalnya. Itu ya. Ada juga aplikasi masalah lainnya yang kita bisa selesaikan dengan distribusi binomial ini. Itu. Oke. Nah, jadi materi prasyaratnya ini adalah materi peluang ya jelas. Jadi kalian harus tahu dulu materi peluang. Diingat-ingat kembali. Materi peluang nantinya juga dipelajari di matematika wajib ya. Di semester 2 juga. Nah, nanti berarti ini saya harus menyesuaikan nih materi matematika wajibnya juga gitu. Ya. Nah, lalu yang terakhir distribusi normal. Yang dipelajari itu adalah tentang konsep distribusi normal. Jadi yang dimaksud distribusi normal itu apa? Nah, ini ada juga distribusi binomial. Nah, nanti antara distribusi binomial materi ini dengan distribusi normal ada kaitannya. Jadi gitu. Nah, jadi pada materi ini variabel acak itu kan tadi saya sebutkan ada variabel acak diskrit sama variabel acak kontinu. Variabel acak diskrit itu akan digunakan untuk distribusi binomial. Tapi nantinya kontinu, nah itu akan mengantarkan kita pada konsep distribusi normal itu. Nah, jadi di sini ada kaitannya juga dengan materi bab ketiga ini. Gitu. Lalu ada juga setelah itu materi distribusi normal baku. Nah, kalau ini kan distribusi normal baku. Nah, apa bedanya nih? Terus ada juga distribusi student. Nah, apa bedanya distribusi normal baku, distribusi student, distribusi normal gitu. Nah, yang paling penting di sini adalah pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini sangat berguna sekali bagi kalian nantinya yang menekuni bidang statistika atau nantinya saat penulisan skripsi. Itu saat penelitian itu kalian menggunakan pengujian hipotesis ini. Nah, yang bisa digunakan dalam pengujian hipotesis ini apa? Nantinya kalian bisa gunakan distribusi normal baku dan distribusi student. Nah, jadi saya minta ini tetap dipelajari ya. Kalian harus memahaminya karena nanti sangat berguna sekali nantinya. Nah, jadi materi prasyarat untuk materi ini adalah materi statistika. Ya, jadi di sini ada juga nantinya kita menggunakan rata-rata, yaitu simpangan baku atau standar deviasi, varians dan lain sebagainya. Gitu. Nah, itulah materi matematika peminatan kelas 12 ya di semester 1 dan semester 2. Jadi ada 4 bab seperti ini. Nah, di sini saya ada blok materinya itu ada warna biru dan warna merah. Jadi yang warna merah ini
itu adalah materi yang wajib dipelajari di kurikulum darurat selama pandemi ini. Jadi ada 2 bab. Tapi sangat disayangkan sekali seandainya kita tidak mempelajari semuanya. Jadi saya tetap ini kita pelajari dulu bab pertama limit fungsi nantinya ya. Karena nantinya materi limit fungsi ini terutama limit fungsi trigono akan mengantarkan kita pada materi turunan fungsi trigonometri gitu. Jadi kita harus belajar dulu nih yang bab pertama, baru bab kedua gitu. Nah, yang ketiga nantinya distribusi binomial. Dan yang terakhir adalah distribusi normal gitu. Nah, itu gambaran materinya. Selanjutnya nanti kita akan bahas bab pertama itu tentang limit fungsi ya. Nah, materinya seperti ini. Oke, jadi ya dipersiapkan ya materinya. Kalian ingat-ingat kembali materi selanjutnya itu untuk persiapan kalian ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.